See you tomorrow, Garuda fans. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Ya, Martin Paes bisa main saat lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beginilah reaksi kesal media Arab. Media Jerman juga soroti perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, puji PSSI dan singgung pemain naturalisasi. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, pemain timnas Indonesia Martin Paes dipastikan bisa bermain dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Kamis 5 September esok. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ya, Sumarji mengatakan kepastian Paes bisa mencatatkan debutnya bersama skuad Garuda didapatkan seusai Key Match Coordination Meeting atau MCM di Jeddah pada Rabu 4 September. Sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, kata Sumarji dari laman resmi PSSI. Paes sebelumnya dikabarkan masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia pada laga kontra Arab. Namanya belum didaftarkan ketika sudah melewati batas waktu yang ditetapkan. Media Arab Saudi Aryadiyah terlihat kesal ketika tahu Martin bisa debut melawan timnas Arab Saudi. Dalam pemberitaan yang dituliskan, tim asuhan Sinteyong ini bisa menjadi lawan yang semakin sulit bagi The Green Falcons. Indonesia tiba-tiba memang mendapatkan kabar baik. Martin Paes yang sebelumnya tidak bisa bermain, kini bisa bermain. Menjadi debut pertamanya bersama timnas Indonesia, ancaman bagi The Green Falcon, tulis media tersebut. Ya, kekhawatiran media Arab ini tidak berlebihan, di mana Martin Paes yang berkarir di MLS menjadi salah satu kiper terbaik di musim ini. Penampilan Paes pada musim ini bersama FC Dallas mengantarkannya masuk ke skuad MLS All-Star. Paes punya catatan tersendiri dalam 3 musim di kompetisi Amerika Serikat tersebut. Menurut statistik MLS, Paes membukukan 20 kali clean sheet dari total 89 penampilan bersama Dallas FC. Persentase penyelamatannya yaitu 73,27%. Dan secara keseluruhan, Paes melakukan 293 kali penyelamatan. Selama 3 musim ini, dia juga kebobolan total 108 gol. Nah, untuk kepiawaian menggagalkan penalti, Paes memiliki persentase penyelamatan 33,3%. Adapun sang kiper dari segi passing atau operan memiliki akurasi 69,5%. Ya, ia pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick ya, atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, kata Sumarji. Maka dengan begitu, Martin Paes bisa melakoni debutnya dengan timnas Indonesia. Sebelumnya ia sudah telah didaftarkan untuk melawan Arab Saudi karena pendaftaran sudah ditutup pada awal Agustus 2024. Martin Paes pun tampak senang dan tidak sabar untuk mencatat debut untuk timnas Indonesia. Sampai jumpa besok Garuda fans, kata singkat Martin Paes lewat akun Instagram Timnas Indonesia. Dan di informasi bola selanjutnya, tampil memukau sampai lolos ke putaran ketiga, perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses mendapatkan sorotan sejumlah media asing. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan status runner-up Grup F. Bagi Timnas Indonesia ini merupakan kali pertama tim Merah Putih bisa melangkah jauh hingga putaran ketiga kualifikasi. Dan tidak heran jika pencapaian tersebut membuat sejumlah media asing turut menyoroti kiprah serta perjuangan yang bakal dijalani oleh Timnas Indonesia. Salah satu media asing yang membahas perjuangan anak asuh Sinteyong tersebut adalah Reuters. Dalam ulasan media asal Jerman tersebut, Timnas Indonesia bakal berjuang untuk bisa kembali tampil di Piala Dunia setelah sempat absen hampir 90 tahun. Ya, Timnas Indonesia sebelumnya memang sempat tampil di Piala Dunia
tepatnya di edisi 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Namun kini, timnas Indonesia benar-benar bisa tampil dengan nama Indonesia di panggung Piala Dunia andai berhasil lolos dari babak kualifikasi. Selain itu, Reuters juga menyoroti kehadiran para pemain keturunan Belanda yang sejauh ini cukup berperan besar dalam keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Ya, tantangan Indonesia untuk tampil pertama kali di Piala Dunia setelah hampir 90 tahun, mengusung cita rasa khas Belanda ketika tim asuhan Sinteyong menghadapi Arab Saudi dan berharap dapat mewujudkan impian kembali ke panggung terbesar Piala Dunia, tulis laman tersebut. Ya, sejak debutnya pada tahun 1938 yang saat ini dikenal sebagai Hindia Belanda, skuad Indonesia tidak pernah tampil lagi di Piala Dunia, jelas Reuters. Ya, tidak cuma menyoroti perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, media itu juga memuji kinerja PSSI yang berhasil menaikkan pamor sepak bola tanah air setelah sempat di-banned oleh FIFA. Namun perlahan, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI berhasil memperbaiki citra serta kualitas timnas Indonesia dan saat ini sukses bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, performa tim saat ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia setelah serangkaian insiden yang merusak nama baik negara ini. Lanjut Reuters. Yang menjadi pusat perubahan kondisi ini adalah sang Presiden Federasi Erick Thohir yang mengambil alih organisasi pada awal 2023 dan mempercepat rencana untuk memanfaatkan diaspora. Pungkas laman itu. Sementara timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September di Stadion King Abdullah Sports City. Dan setelah bertanding melawan Arab Saudi, skuad Garuda bakal kembali ke tanah air dan mempersiapkan diri menghadapi Australia di partai kandang. 4 hari setelah laga melawan Arab Saudi, kembali timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan menyebut timnas Indonesia bisa saja mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Bung Ropan, timnas Indonesia punya keuntungan untuk menang meskipun ranking FIFA-nya jauh dengan Arab Saudi. Dan kini menjelang pertandingan tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengungkapkan keuntungan timnas Indonesia. Adapun keuntungan yang dimaksud adalah status underdog bagi Tom Hagi dan kawan-kawan. Saya melihat ini hal yang sangat bagus ya bagi kita, meskipun status kita underdog. Kita bisa masuk lapangan dengan enteng, dengan tenang. Dan saya pikir kita nikmati saja permainan dan kita sebagai underdog ya bagus. Tekanan ini bukan ada di kita, tekanan ada di tuan rumah karena mereka harus menang, kata Roni. Dan seperti diketahui memang ranking FIFA timnas Indonesia dan Arab Saudi bagaikan langit dan bumi. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 133 ranking FIFA, sedangkan Arab Saudi kini berada di posisi 56 dunia. Selain itu, Arab Saudi juga menjadi tim yang langganan lolos ke Piala Dunia. Namun, meski begitu, timnas Indonesia tetap tidak boleh minder. Dikatakan oleh Bung Ropan, tim asuhan Sinteyong ini saat ini punya modal yang berharga untuk mengalahkan Arab Saudi. Modal yang dimaksud adalah suasana santai dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menurut Bung Ropan, tidak ada ketegangan di timnas Indonesia menjelang laga ini. Semua pemain nampak santai dan bersemangat saja menanti laga kontra Arab Saudi. Suasana tim bagus dan kondusif ya, yang paling penting rileks, santai dan tidak tegang. Ya, meskipun akan cukup sulit bagi timnas Indonesia dapat mengalahkan Arab Saudi, Bung Ropan beropini agar skuad Garuda cukup tidak menelan kekalahan saja di Jeddah. Raihan 1 poin dari Jeddah ini akan menjadi modal yang positif bagi timnas Indonesia untuk menata pertandingan berikutnya di Piala Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya kita haraplah kita nggak kehilangan poin, nggak kalah juga. Kita punya target, nggak usah menang deh, imbang aja udah bagus, kata Bung Ropan. Sementara itu juga pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyatakan optimismenya menjelang melawan Arab Saudi. Sinteyong mengatakan jika Arab Saudi merupakan tim yang tangguh dengan pelatih juga yang berpengalaman. Mancini memang salah satu pelatih terbaik ya, apalagi di bawah naungannya dia.
Timnas Arab ini berinvestasi banyak, kata Sinteyong kepada awak media. Kendati begitu, Sinteyong mengaku tidak silau dengan tim berjuluk Green Falcon tersebut. Dia mengatakan kalau semua kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Oleh sebab itulah Sinteyong berharap Tom Hei dan kawan-kawan hanya bisa fokus untuk meningkatkan kualitas tim dibandingkan fokus ke tim lawan. Tim mereka itu memang bagus, tapi bola itu kan bundar ya. Untuk itu persiapan kami harus lebih fokus lagi, lebih baik. Dan pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa. Dan sampai selesai pertandingan, apalagi ini away, kami harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, kata pelatih berusia 53 tahun tersebut.